Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fajira, NIM 2230403059. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar saham dan perbedaan. Jenis-jenis surat berharga di pasar modal. Surat berharga adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atas suatu aset atau klaim atas pendapatan di masa depan. Di pasar modal, surat berharga ini diperjualbelikan dan menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana serta bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa jenis surat berharga. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagai dari suatu perusahaan. Saham biasa, saham yang memberikan hak suara kepada pemegangnya. Saham yang memiliki hak istimewa seperti hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Yang kedua, obligasi adalah suatu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Obligasi konvensional. Obligasi memberikan pembayaran bunga tetap. Obligasi syariah, obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai jenis surat berharga. Yang keempat adalah ETF, adalah reksadana yang sahamnya diperdagangkan di bursa seperti saham biasa. Yang kelima, derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar, seperti saham, obligasi, atau indeks pasar. Contoh derivatif antara lain opsi memberikan hak tetapi tidak kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu di masa depan, atau futures kontrak perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu di masa depan. Yang keenam, surat berharga negara atau SBN adalah suatu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Perbedaan saham, reksadana dengan obligasi. Di antaranya definisi. Reksadana ada wadah untuk menghimpun dana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Sedangkan obligasi surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Tentang risiko, reksadana sedang hingga tinggi, tergantung pada jenis reksadana atau alokasi asetnya. Sedangkan obligasi rendah hingga sedang, relatif lebih stabil dibandingkan saham. Hak pemilik. Reksadana tidak memiliki hak suara langsung, tetapi berhak atas keuntungan aset investasi. Sedangkan obligasi hak atas bunga berkala dan pengambilan pokok utang pada jatuh tempo. Potensi keuntungan. Reksadana variatif tergantung pada kinerja aset indirect, sedangkan obligasi tetap berupa bunga berkala dengan pemberian pokok utang. Di likuiditas, reksadana likuiditas tergantung pada jenis reksadana dan pasarnya, sedangkan obligasi likuiditaskan preferensi, ada yang mudah dijual belikan dan ada kurang likuid.
Di manajemen investasi, reksadana dilakukan oleh manajer investasi profesional, sedangkan obligasi tidak memerlukan manajemen aktif. Investor hanya untuk menyimpan obligasi hingga jatuh tempo. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah adalah segmen dari pasar modal konvensional yang mengoperasikan instrumen-instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal syariah mencakup seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk saham syariah, sukuk, reksa, dan dana syariah, dan produk keuangan lainnya. Prinsip utama dalam pasar modal yaitu yang pertama larangan riba. Larangan riba adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi syariah. Yang kedua, larangan maisir. Maisir merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi dalam ekonomi dalam pasar modal syariah. Yang ketiga, larangan gahar. Gahar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Yang keempat, larangan investasi dalam usaha haram. Pasar modal syariah memproteksi nilai-nilai moral dan etika Islam dengan melarang investasi dalam usaha-usaha yang dianggap haram atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang materi selanjutnya yaitu mekanisme operasional pasar modal syariah. Yang pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan atau entitas penerbitkan instrumen investasi syariah seperti saham syariah atau sukuk. Yang kedua, investor. Investor adalah individu atau entitas yang berinvestasi dalam instrumen investasi syariah. Yang ketiga, perusahaan sekuritas syariah. Perusahaan sekuritas syariah adalah perantara dalam pasar modal syariah. Mereka membantu emiten dan investor dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Saya akan menjelaskan karakteristik saham syariah. Karakteristik saham syariah: semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat maupun tidak. Yang pertama yaitu emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, perjudian dan permainan tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, atau kasar keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gahar. Yang kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Total utang dan berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Penyelesaian saham syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengembangan indeks saham syariah terus dilakukan oleh BAI melihat pada kebutuhan dari pelaku industri pasar modal. Yang pertama yaitu indeks saham syariah Indonesia. Indeks saham syariah Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposisi syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar syariah seperti yang tercatat di BEI. Yang kedua yaitu Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Yang kedua itu
II 70. Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan oleh BEI pada tanggal 17 Mei 2008. Hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.